Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan sudah tiba di 10 terakhir. Dan kita ingat kalau di 10 terakhir walaupun sebetulnya bukan hanya di 10 terakhir, kapan saja itu i'tikaf. Karena i'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di 10 terakhir, tapi bisa dilaksanakan kapan saja. Karena kebetulan di ayat saum ya, ada kalimat wata wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubasyiruhum wa antum akifuna fil masajid ayat 187 itu kan masih satu rangkaian ibadah saum. Jangan kau gauli istri padahal kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Jadi tersirat di sini bahwa di bulan Ramadan ada i'tikaf. Walaupun seperti tadi saya katakan bukan hanya di bulan Ramadan. Karena kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 125, wa idja'alna baita masabatan linnas wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin warruka'is sujud. Al-Baqarah 125. Di Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nabi Ibrahim ketika membangun Masjidil Haram, dan disuruh di situ tahidu min maqami Ibrahim musalla, dari maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri Ibrahim sebagai musalla, tempat sholat. Dan diadakan perjanjian lahirnya ila Ibrahim wa Ismail itu untuk membersihkan masjid tersebut baitia karena litoitin bagi yang tawaf wal akifin yang iktikaf warrukai sujud dan yang rukuk sujud yang sholat. Jadi di situ kalau berdasar surat Al-Baqarah 125 waktu iktikaf itu tidak dibatasi ya, kapan saja. Namun di bulan Ramadan dikhususkan i'tikafnya seperti di dalam hadis riwayat Bukhari yang wahyu 194 wafat 256 dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ya'takifu, suka beriktikaf al-asyral awakhir, di 10 hari terakhir. Di sini 10 hari terakhir dipahami macam-macam kan. Bisa dipahami 10 hari terakhir 10 hari atau asyral awakhir itu tidak 10 hari, yang penting di hari ke 10 hari terakhir min Ramadan kata tawafahullah, sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa takafa ajwajuhu, i'tikaf juga para istrinya mimba di setelah Rasulullah SAW wafat. Di situ ada memang i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun seperti tadi saya katakan i'tikaf tidak hanya di bulan Ramadan, seperti tersurat di dalam masih hadis riwayat Al-Bukhari, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, nomor 1893, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arada ayat takifa. Rasul pernah berkehendak untuk i'tikaf. Falaman sorofa ilal makan, ketika mau sampai ke tempat i'tikafnya, alladzi arada ayat takifa, untuk beriktikaf, maka di situ ida ahbaitun khobaun Aisyah Ruhoba Hafsah Wahiba
wa khiba Hafsah wa hiba Zainab faqala albir taquluna bihinna suman sarafa falam ya'takif hatta i'takafa asran min Syawal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi hendak beriktikaf ketika beliau menuju tempat khusus untuk iktikaf beliau melihat ada tenda-tenda. Itu ada tenda Aisyah, tenda Hafsah, tenda Zainab. Maka beliau berkata, apakah kalian melihat kebaikan ada padanya dengan membuat tenda-tenda ini? Akhirnya beliau pergi dan tidak jadi iktikaf. Kemudian beliau beriktikaf 10 hari pada bulan Syawal. Di situ tidak disebut tanggal berapa bulan Syawalnya ya. Ini Rasul pernah membatalkan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan beliau iktikaf di bulan Syawal. Jadi jelas berdasar hadis ini ada iktikaf di luar Ramadan seperti di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya. Nah sekarang apa yang dilakukan ketika iktikaf agar iktikafnya itu berkualitas? Memang secara rinci urutan iktikaf tidak diterangkan, tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan di dalam hadis, tidak seperti wudu ani manasikakum. Manasik haji itu kan ada urutannya di dalam hadis riwayat Muslim secara rinci. Gitu pula sholat wudu seperti Utsman bin Affan menceritakan wudu, Aisyah menceritakan urutan mandi, kemudian banyak para sahabat yang meriwayatkan sholat ya, para sahabat banyak sekali yang meriwayatkan sholat. Kemudian sholat juga macam-macam kan, seperti jamu Ramadan kan, kalau dari Aisyah kan 443, tapi kalau dari Ibnu Umar masna-masna. Tapi kalau iktikaf kan tidak kita temukan hadisnya yang secara berurutan seperti manasik sholat atau manasik haji. Nah, timbul permasalahan. Sekarang bagaimana caranya agar iktikaf itu berkualitas? Maka agar iktikaf berkualitas, kita harus telusuri hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis qauli, ucapan beliau, hadis fi'li, perbuatan, atau hadis takriri, perbuatan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya yang berkaitan dengan akhlak atau perbuatan di masjid. Kita lihat umpamanya Sunan Abu Daud ya. Abu Daud itu lahir 202, wafat 275 Hijriah. Itu hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri nomor 1135. I'takafa Rasulullah SAW fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. I'tikaf Rasulullah SAW fil masjid, di masjid. Sedang i'tikaf fasami'ahum. Mereka atau beliau mendengar para sahabat yajharuna bil qira'ah. Saling mengeraskan bacaannya, tarik-tarik gitu ya. Maka maka Rasul keluar dari sutrohnya, dari tempat tertutupnya. Waqala, dan beliau bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah. Ingat, sebenarnya tiap-tiap kalian itu kan sedang munajat kepada Allah, kepada Tuhan. Fala yu'diyan ba'dukum ba'dun. Maka jangan saling mengganggu satu sama lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din. Jangan saling keras. Jangan tarik-tarik bacaan Quran itu di masjid. Bil qiraah, di dalam bacaan, atau juga ada yang meriwayatkan bisolah, dalam sholat. Jadi dalam hadis ini jelas Rasul menegur yang salah, yang keras-keras yang sedang i'tikaf itu. Kemudian yang kedua, tersirat, ada baca Al-Quran
ketika i'tikaf. Itu dikatakan fil qiraah. Kemudian ada ruang tertutup untuk yang munajat. Kalau ingin munajat, tempat tertentu. Kemudian ada juga munajat ya, berdoa di dalam i'tikaf itu. Kemudian tidak boleh saling ganggu antara yang munajat yang satu dengan yang lain. Jadi i'tikaf itu tidak boleh mengganggu pihak lain, baik intern maupun ekstern. Gara-gara i'tikaf gadeng di masjid terganggu tetangga, sehingga orang yang mau tidur terganggu. Nah, jangankan orang yang mau tidur, yang sedang baca aja jangan terganggu kan oleh yang baca. Jadi oleh karena itu kalau i'tikaf ya di masjid pokoknya suaranya ya jangan keluar keras. Apalagi kalau i'tikafnya bukan bulan Ramadan kan sedikit sekali ya yang beriktikaf. Nah itu bagaimana Rasulullah SAW berbuat jika di masjid. Dan juga kita lihat hadis riwayat Abu Dawud 4 halaman 248. Itu ditandaskan di dalam riwayat Abu Dawud yang dianggap sahih oleh Nasiruddin Albani, oleh ulama lain juga, ya. Nasiruddin Albani itu ulama pengkritik hadis kan, wafat 1999. Dan ulama-ulama lain dalam Al-Jami' Shogir dianggapnya hadis. Nah, hadisnya diterima dari Abu Hurairah yang beliau sampaikan ke Abi Soleh dari Nabi SAW, dan beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, dari Nabi yang Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah Allah, jadi maksudnya i'tikaf di masjid, yatsluna kitab Allah, membaca kitabullah. Ini kan kitab, ya. Yatsluna kitab Allah. Kenapa disebut kitab, tidak yatluna Quran? Karena kitab itu lebih umum. Kalau Quran khusus ya, firman Allah. Kalau kitab, wahyu Allah, yang bukan hanya difirmankan oleh Allah, tapi disampaikan oleh Nabi SAW. Itu mencakup juga, makanya yatsluna kitab Allah mencakup Al-Quran maupun sunnah Rasul. Wa yatadarasunahu, dan dia saling memberikan pelajaran bainahum di antara mereka, illa nazalat, kecuali turun alaihim kepada mereka as-sakinah, ketentraman, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan malaikat berkerumun berdoa mendoakan, wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut firman indah di sisi makhluknya. Ini hadis riwayat Abu Dawud 74 halaman 248. Jadi di sini ada majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kumpul. Kalau kumpul kan bukan berarti berpisah satu sama lain, nyumput bukan, tapi berkumpul. Kemudian yasluna kitab Allah, membaca kitabullah, baik Quran maupun sunnah, wa yatadarasunahu, dan berdiskusi isinya, mengkaji, menelaah. Makanya saya kasih nomor dari awal, itu sudah 8 kegiatan ya, kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada kalimat nazalat alaihimus sakinah, jaminannya bagi yang membaca kitabullah, baik Quran maupun sunnah, kemudian mendiskusikannya. Jaminannya adalah sakinah. Kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada mereka.
dan malaikat berkerumun mendoakan yang tadabbur, tadarus dan tadabbur, ya. Tadi ya tadarusunahu, tadarus atau tadarus itu bukan hanya baca, tapi mengkaji, menelaah, analisis dan mendiskusikannya. Dan di situ tadarus saling, ada saling memperingatkan. Dan itu hafathumul malaikah, didoakan oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu liman indah, dan Allah akan nyebut-nyebut dengan merasa bangga pada orang tersebut di akhirat kelak. Nah, maka kalau kita perhatikan agar i'tikaf itu berkualitas, harus diatur. Mulai dari awal tentu saja ya, ada kegiatan ditajil, dan sholat jemaah, makan, tarawih. Nah, baca Al-Quran, karena di situ yatluna kitab Allah, kaji hadisnya, kemudian munajat, karena munajin Rabbahu tadi, kemudian zikir, istighfar, kemudian ya tadarus sunnah, saling mendiskusikan. Ini ayat dan hadis di atas menjadi pedoman bagaimana agar i'tikaf itu berkualitas. Maka tentu saja yang kita kerjakan adalah ada memang munajat, ya, zikir, baca Quran, tapi seharusnya ditingkatkan juga tentang tadarus atau mengkaji Al-Quran. Sholat juga bisa selama i'tikaf. Kalau sudah dilaksanakan sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tarawih, ya tinggal sholat mutlak, keluar, masuk lagi masjid, ya tahiyatul masjid, atau sholat apa saja. Tetapi jangan hanya sholat. Yang paling bagus itu di sini ditandaskan supaya kita i'tikafnya mendapat memperoleh sakinah dari Allah, kemudian mendapat rahmat, serta dikerumuni atau didoakan malaikat, serta dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar berkualitas, tingkatkan. Pertama dengan ada sholat, ada zikir, ada munajat, tapi tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Kemudian jangan lupa yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu, analisis. Makanya harus diatur waktunya i'tikaf. Selang-selang disediakan waktu untuk munajat, berzikir kepada Allah. Kemudian kalau saya sih mengaturnya di Masjid Al-Muhajirin, kan i'tikaf resminya, formalnya, barengnya sejak jam 23. Nah, jam 23 itu diskusi 45 menit. Nah, setelah diskusi 45 menit istirahat untuk kepentingan tadi, munajat, berzikir, atau berdoa sekitar 15 menit. Karena kan pertama supaya mantap gitu ya, diskusinya, kaji hadis atau mengaji Quran. Nanti dimulai lagi jam 12, 45 menit lagi, istirahat lagi per 4 jam, nanti mulai lagi jam 1, mulai lagi jam 2. Kemudian nanti kan jam 3-nya kan untuk persiapan sahur, ibu akan masak dan sebagainya. Nah, itu insya Allah dengan cara demikian, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal yang dijanjikan dalam hadis riwayat Abu Daud ini adalah memperoleh sakinah, dapat doa dari malaikat, kemudian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat kedudukan yang tinggi karena akan disebutkan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.